Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, semakin menyala, mereka terguncang melihat hidupmu yang semakin luar biasa. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Cup, ada The Tower, the Queen of Pentacle, ada Three of Swords, dan di sini juga ada Four of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Two of Cup. Saya melihat di sini ini tentang kayaknya ada jalannya ya. Perubahan besar itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Kayaknya ini tentang perubahan yang cukup drastis ya, dan kehidupan kamu yang akan semakin menyala. Ini kayak apa ya, kayak banyak orang yang iri, kayaknya banyak orang yang terguncang jiwanya melihat kenaikan atau keberhasilan atau pencapaian dalam kehidupan kamu. Banyak yang terguncang kayaknya karena mereka tahu ternyata kamu saat ini adalah sosok yang tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dihancurkan. Dan mereka juga terguncang melihat kehidupan kamu yang semakin luar biasa. Ini sepertinya memang ada yang digariskan ya, memang ada keberuntungan di sini. Ada jalannya kamu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa di sini. Ini bisa tentang pekerjaan yang akan kamu dapatkan yang benar-benar akan bisa merubah nasibmu. Oke. Atau ini juga bisa tentang pertemuan kamu dengan seseorang yang benar-benar boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu. Boleh dikatakan akan menaikkan derajat kehidupan kamu. Kayaknya memang di sini ada orang yang cukup berpengaruh yang memilih kamu untuk jadi pasangannya juga bisa di sini. Oke, ada orang yang berpengaruh yang pada akhirnya di sini kamu juga akan apa ya? Kamu juga akan menjadi sosok yang berpengaruh juga nantinya di saat kamu dipilih menjadi seseorang atau pasangannya. Artinya di sini bisa saja kedatangan seseorang ya, kedatangan seseorang. Boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu atau boleh dikatakan membantu, kasih bantuan. Ini bisa tentang partner, teman, atau nanti bisa saja seseorang yang bisa menjadi pasangan hidup kamu. Ini bisa saja terjadi. Jadi kayak ada yang panas kayaknya di sini ya.
melihat mungkin ada seseorang yang memilih kamu menjadi pasangannya, jadi banyak yang iri, banyak yang panas. Oke. Dan mereka cukup terguncang atau bahkan sangat terguncang melihat keberuntungan kamu dalam hidup. Ada ya, dalam hidup selalu ada aja hal-hal yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang orang terdekat yang justru seperti itu, orang-orang terdekat ya yang justru seperti itu. Nggak nyangka juga kita kadang orang terdekat yang punya rasa iri, nggak suka lihat pencapaian kamu, nggak suka lihat proses kamu, ada yang seperti itu. Ada The Tower. Di sini tidak dipungkiri ya, untuk sebagian kamu kayaknya pernah dalam kehancuran, pernah dalam keterpurukan. Ada yang hancur, ada yang terpuruk di sini. Tapi ini juga bukan tentang semata-mata tentang kehancuran saja, tetapi ini juga tentang perbaikan. Oke, perbaikan, pondasi yang lebih kuat, lebih kokoh ya. Artinya memang tidak dipungkiri ada sebagian kamu yang memang pernah dalam kehancuran, tetapi ternyata itu bukan akhir dari segalanya. Itu justru awal yang baru untuk kamu yang akan segera dimulai. Entah itu kehidupan yang baru, hubungan yang baru, pekerjaan yang baru, atau bisnis yang baru, intinya lebih kuat, lebih kokoh. Nggak bisa lagi orang mempengaruhi atau orang hancurkan. Karena ada ya di sini saya lihat kamu dulunya pernah dalam situasi yang mungkin hubungan ada orang ketiga, ya mungkin pasangan kamu terpengaruh, atau mungkin ada orang ketiga yang ngancurin hubungan rumah tangga kamu. Ada kehancuran yang pernah kamu alami dulunya. Tapi di sini untuk kedepannya kamu buktikan kamu tidak lagi bisa dipengaruhi dan dihancurkan. Dan mungkin ada aja orang-orang yang masih berniat ingin merusak kehidupan kamu, tapi kamu udah nggak mudah lagi dihancurkan. Mereka ya putus asa. Mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kamu sudah jeli, sudah teliti, sudah lebih selektif. Dan kamu berhak ya menentukan siapa yang boleh dekat dengan kamu. Nggak semuanya. Itu artinya The Tower di sini pernah dalam kehancuran, pernah dalam keterpurukan, pernah dalam perpisahan, atau mungkin dalam perceraian karena orang ketiga. Ya mungkin ada pengaruh dari luar, atau pengaruh dari teman, atau pengaruh dari keluarga, atau dari diri dia sendiri. Tapi untuk kedepannya itu adalah sebuah perbaikan, itu adalah sebuah jalan untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ada Queen of Pentacle. Memang awalnya kamu dalam ketakutan ya, memang khawatir saat ada perpisahan, saat ada sesuatu hal yang hancur, yang mungkin harus mulai dari nol lagi, yang bingung mau ngapa-ngapain, nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi pada akhirnya di sini kamu akan menemukan kekuatan dalam diri kamu, mental kamu. Ya mungkin selama ini kamu bergantung hidup ya dari pasangan, tapi di sini kamu akan mampu untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin awalnya kamu nggak merasa kamu sanggup. Ternyata setelah kamu jalani, kamu mampu untuk melewati semua itu. Kamu sanggup untuk melewati hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kamu. Dan itulah kehidupan kamu yang semakin menyala. Dan banyak orang yang nggak nyangka, banyak orang yang terguncang, banyak orang yang iri melihat kehidupan kamu yang semakin luar biasa. Ternyata setelah kamu sendiri, kamu semakin bahagia, itu ya. Ada sebagian kamu yang memang saat ini masih memilih untuk sendiri. Ternyata kamu merasa semakin bahagia ya untuk saat ini tentunya. Tapi untuk kedepannya ya mungkin hadir seseorang bisa, kedatangan seseorang juga bisa, yang bikin hidup kamu berwarna lagi itu juga bisa. Artinya di sini memang saat ini kamu dalam kesendirian, tapi kamu nggak menutup diri juga untuk sesuatu hal yang baik dan sesuatu hal yang baru untuk kamu. Ada Three of Swords, dan yang terpenting di sini kamu lebih peka, lebih selektif, lebih hati-hati, nggak mau salah lagi dalam memilih. Dalam memutuskan, ya mungkin saat ini memilih berdasarkan tentang apa yang kamu butuhkan, keberadaan seseorang yang memang terbaik yang kamu rasakan.
bukan lagi memilih karena penampilan, karena gengsi, karena nafsu, karena keinginan sesaat atau ambisi saja, bukan, tetapi lebih kepada memikirkan untuk kedepannya. Jadi kamu ini lebih menghindari untuk kamu tidak salah pilih lagi ya, karena saya merasakan ada sebagian kamu yang memang salah ya, pernah salah dalam memilih, pernah dalam sebuah penyesalan juga. Jadi mungkin penyesalan itu buat kamu saat ini masih takut-takut untuk menjalin sebuah hubungan yang baru. Ada Four of Pentacle, yang mungkin ada juga sebagian kamu fokusnya saat ini tentang perbaikan ya dalam kehidupan, tentang karir, tentang finansial, gimana cara kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu setelah mungkin perceraian, lebih fokus terhadap diri sendiri dan lebih fokus terhadap orang-orang yang kamu sayangi untuk bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada sebagian kamu yang masih memilih untuk itu. Ya, mengerti ya, saya mengerti ya, pastinya butuh jeda, butuh waktu untuk lebih menata hati, menata pikiran kamu agar lebih siap untuk kedepannya, siap untuk membuka hati, siap untuk sesuatu hal yang baru. Oke, kita lanjut. Di sini ada what you value, ada spiritual, ada personal power, ada your vision, dan di sini ada your feeling. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu saat ini sudah lebih jujur ya terhadap diri sendiri. Kamu sudah lebih mementingkan diri kamu sendiri, sudah lebih mencintai diri kamu sendiri. Artinya tidak lagi membiarkan ada orang yang nyakitin perasaan kamu, tidak lagi membiarkan ada orang yang mungkin nginjak-nginjak harga diri kamu atau merendahkan kamu. Kamu sudah mampu untuk buktikan di sini kamu punya sesuatu hal yang mungkin bikin orang mungkin gak suka, iri, ada ya yang kayak gitu. Jadi di sini kamu memperlihatkan siapa diri kamu. Bukan berarti menyombongkan ya, bukan berarti menyombongkan, tetapi kayaknya hal-hal seperti ini penting saat ini untuk bisa membuat mereka itu gak ngomongin kamu, gak memandang rendah kamu. Ya bukan berarti nyombongkan diri, tapi untuk ya mungkin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang dulunya merendahkan kamu itu. Dan saya lihat di sini banyak hal ya yang membuat kamu di sini tersadar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Banyak ya mungkin ujian atau cobaan yang pernah kamu alami yang membuat kamu untuk tetap berprasangka baik terhadap apapun itu. Ya jadi tetap ya berpikir positif dan berprasangka baik. Yakin semua yang mungkin menimpa kamu, semua yang terjadi yang nyakitin kamu, semua itu punya alasannya, punya sebab dan akibat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi semua itu yang terjadi itu yang memang sudah digariskan, dan memang kadang ada yang mau nggak mau ya harus kamu jalani. Dan kenapa kamu terpilih mungkin menjalani hidup seperti itu? Artinya Tuhan tahu kamu punya kekuatan untuk bisa melewati semua itu. Personal power, kamu punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki. Dan kenapa itu terjadi dalam kehidupan kamu? Karena itu bisa saja untuk menaikkan derajat kehidupan kamu, untuk bisa kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu bisa saja. Artinya selalu ada alasan kenapa semua menimpa kehidupan kamu. Oke, dan saya memang melihat akan ada perubahan ya, perubahan besar, perubahan yang cukup signifikan, yang drastis, yang bikin orang juga kaget. Ya jangankan orang ya, terkadang kamu juga terkadang kaget juga. Ternyata Tuhan kasih kamu itu sesuatu hal yang bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Jadi itu tentang keajaiban, tentang kemustahilan. Itu bisa datang sama siapa aja, juga bisa datang ke dalam kehidupan kamu. Oke, juga bisa datang dalam kehidupan kamu. Artinya kamu tetap dalam visi, dalam misi.
Oke, kamu tetap pada tujuan kamu, tetap ngikutin arus kehidupan dan melakukan yang terbaik dengan keyakinan yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Dan memang saya melihat di sini kamu sudah lebih lebih bijak dan lebih dewasa. Kamu juga sudah lebih tahu harus bersikap apa. Seperti ya mungkin menghadapi orang-orang yang mungkin dulunya merendahkan kamu, seperti orang-orang yang dulunya pernah nyakitin kamu. Kamu nggak mau menaruh kebencian atau dendam ya, atau kemarahan. Ya mungkin awalnya memang marah, tetapi nggak mau larut dalam kemarahan, karena kamu sadar itu akan menguras energi pikiran kamu. Jadi ya lebih baik kamu tinggalin aja, relakan atau ikhlaskan. Memang kadang nggak semudah yang dikatakan ya, tetapi belajar untuk lebih nggak peduli terhadap sesuatu hal yang udah nyakitin kamu, karena hidup bukan tentang masa lalu ya, tetapi hidup tentang untuk kedepannya. Jadi persiapkan diri kamu untuk sesuatu hal yang baik, untuk sesuatu hal yang baru yang akan benar-benar merubah kehidupan kamu, baik itu tentang kedatangan seseorang, perbaikan, atau perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun itu situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun keadaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.